Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa as'adil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema komunikasi terhadap orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa orang tua merupakan orang yang harus kita hormati setelah kita menghormati atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tepatnya telah dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan kariman. Yang artinya, hormatilah atau muliakanlah Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu hormatilah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya kehormatan atau kemuliaan Allah itu tergantung kepada kita hormat atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana anak itu diwajibkan untuk senantiasa selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu Allah memerintahkan untuk berbakti atau berlaku adab asor kepada kedua orang tua. Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya wajib bagi setiap anak itu memuliakan kedua orang tua. Yang mana pada suatu masa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, yang sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus dihormati di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kemudian siapa lagi?" Dan Rasul menjawab, "Ibumu." Dan untuk ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, dan siapa lagi yang harus aku hormati di dunia ini?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Ibumu." Dan untuk terakhirnya sahabat itu bertanya, "Dan kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Itu bisa disimpulkan bahwasanya memang benar. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Dengan melihat kejadian itu, berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa ibu itu merupakan sesosok yang harus kita hormati dalam setiap waktu sepanjang umur kita dan sepanjang umur beliau, sehingga kita berhasil atau maksudnya saat ibu sudah tua, terus kita merawatnya itu harus dengan penuh kasih sayang. Kita tidak boleh jengkel atau merasa jijik atau bagaimana ketika ibu misalnya kan saat orang tua sedang sakit itu kan biasanya buang air besar atau kecil itu di tempat. Kita tidak boleh merasa jijik atau jengkel kepada mereka. Selebihnya itu kita harus berhormat atau memuliakan bapak kita atau ayah kita. Ini dengan kita berkomunikasi dengan orang tua, beradab asor, dengan bertata krama yang baik, sopan santun, dan merendahkan diri di hadapan mereka, itu otomatis akan mengajari kita tentang apa itu arti kesabaran. Karena dalam waktu dahulu itu mereka merawat kita, mereka mengasuh kita, mereka mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan penuh rasa sabar. Saat kita dulu itu waktu kecil kita membuat jengkel mereka dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang kita perbuat, mereka tetap dengan sabar mendidik kita. Itu pun kita harus membalasnya ketika beliau menginjak usia lanjut. Itu diwajibkan kita sebagai seorang anak yang lahir
beragama muslim itu wajib memuliakan beliau, berbakti, berandap asor dengan penuh dengan kesabaran. Lalu yang kedua, dengan berbakti kepada orang tua akan mengajarkan kita menghormati, cara menghormati orang yang lebih tua dengan baik. Misalnya kita di rumah menghormati, sangat baik menghormati dengan bapak ibu kita. Lalu itu secara otomatis akan membawa kita ke dalam kehidupan yang sosial bermasyarakat. Misalnya kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita akan assalamualaikum pak, permisi atau bagaimana. Itu sekaligus tidak memutuskan kita untuk menghormati kaum-kaum yang setara atau di bawah kita. Itu otomatis akan berjalan sendiri dengan sebaik mungkin. Lalu dengan kita mengambil kesimpulan dengan pembicaraan tadi bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan bahwa setelah kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk memuliakan bapak dan ibu kita, yang mana telah disebutkan di ayat Al-Isra tadi bahwasanya muliakanlah dan berbaktilah kepada bapak dan ibumu. Itu juga saat suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berperang? Lalu Rasulullah menjawab, apakah kamu masih mempunyai ayah dan ibu? Lalu kemudian sahabat itu menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, maka berperanglah kepada mereka. Itu mengartikan bahwa kita diwajibkan, mengharuskan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Yang mana orang tua itu ada suatu dalil yang mengatakan bahwa anugerah atau ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada kemarahan atau murka orang tua kepada kita tentang apa yang kita lakukan. Mungkin di mata mereka menjengkelkan, itu berarti mereka murka, dan itu Allah sangat murka terhadap orang-orang yang memberikan rasa jengkel kepada ayah dan ibunya. Seperti doa yang sering kita dengarkan bahwasanya Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu dalam doa itu dijelaskan bahwasanya ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku yang telah mendidikku saat waktu kecil. Begitu besar rasa sayang, rasa sabar mereka terhadap kita saat mereka mendidik kita waktu kecil ataupun sampai sekarang ini. Mereka masih bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita di waktu besar nanti. Sebelum saya menutup perjumpaan kita hari ini, saya akan mempersembahkan sebuah video yang insya Allah saya dengan harapan besar bisa memotivasi kita semua untuk selalu atau meningkatkan rasa berbakti kita kepada kedua orang tua. Untuk itu saya ucapkan selamat menonton, dan sebagai penutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.